Setiap kamu yang baru mau masuk kuliah, pasti punya kekhawatirannya masing-masing. Kadang bukan soal akademik sih, tapi lebih ke social life. Gimana sih caranya dapat teman? Atau kurang lebih nanti pergaulan di kampus seperti apa? Atau hal-hal general kayak aku kuliah bakal sibuk nggak ya? Perkenalkan, nama saya moderator lumayan profesional. Bakal ngobrol sama teman-teman dari berbagai kampus untuk membahas tentang hal-hal yang mungkin jadi kekhawatiran para mahasiswa baru. Tujuannya biar kamu para mahasiswa baru bisa masuk dunia perkuliahan dengan mental yang tepat. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Universitas Pelita Harapan atau biasa disingkat UPH. Kali ini moderator bakal interview sama 5 orang anak UPH dari jurusan dan angkatan yang berbeda-beda. Halo semuanya, kenalin nama aku Leonardo Alvin dari jurusan Akuntansi 2018. Leo ini pernah jadi ketua studi banding ke Unpar. Terus sekarang dia lagi ngembangin online shop di bidang fashion di @dailywebstore. Terus Leo ini dulunya suka lomba futsal sama volley. Halo, aku Jenny Sariwinata, dipanggil Jenny. Aku mahasiswi tahun pertama Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional, jadi tahun 2019. Jenny ini merupakan interviewer semuda di antara yang lainnya loh, dia tahun 2019. Tapi dia pernah mengikuti R&D Team Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UPH. Jenny juga aktif mengikuti model United Nation. Fun fact-nya, sebelum kuliah, dia aktif di Olimpiade Fisika Astronomi, gengs. Puncaknya di OSN tahun 2017 dan 2018. Setelah itu ternyata lebih tertarik sama hubungan internasional. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku James. Aku dari jurusan Hukum 2018. James ini sekarang lagi buka bisnis kopi di Balikpapan, namanya Kopikan Balikpapan. Dia juga aktif dalam basket di Fakultas Hukum. Halo, aku Stefani Kole dari jurusan manajemen tahun 2017. Stefani ini pernah jadi asisten dosen di Matematika Bisnis dan Bisnis Statistika. Terus, dia juga pernah 2 kali jadi koordinator sponsor di 2 acara kampus yang berbeda. Halo, nama aku Erika. Aku dari jurusan manajemen tahun 2018. Erika merupakan salah satu panitia Ambassador of UPH di tahun ini. Erika juga merupakan salah satu UPH Scholarship Achiever. Kabarnya IPK Erika ini hampir menyentuh angka sempurna loh. Pergaulannya sih menurut aku fun. Terus santai gitu sih, kayak pergaulan waktu kita SMA sama aja kayak sekolah-sekolah pada umumnya sih. Menurut aku sih pergaulannya ya enak sih, meskipun awalnya tuh kayak takut gitu karena kan pada pas masuk tuh banyak yang bilang anak UPH tuh kok hedon gitu kan. Terus ya, tapi sebenarnya pergaulannya tergantung kita cari temen aja sih. Kalau udah temu yang cocok ya enak-enak aja. Kalau menurut aku sih pergaulannya tergantung dari circle-circle-nya ya. Soalnya kan di UPH itu banyak circle-circle. Misalnya ada circle yang anak-anak ambis, ya kalau kita ikut mereka ya kita jadi ambis. Kalau kita ke circle anak-anak nakal, ya kita jadi anak-anak nakal. Kalau kita circle-nya yang biasa-biasa aja ya jadi ya udah kayak teman-teman waktu SMA gitu. Tergantung sih sebenarnya pergaulannya kita ke circle yang mana, kita yang milih sesuai kemampuan kita sih. Iya, aku setuju sih. Pasti bilang beda-beda circle-nya, pergaulannya juga beda-beda tergantung kita milihnya gimana. Tapi kan nggak bisa terlepas juga ya, kita nggak bisa milih salah satu. Maksudnya kita nggak bisa stick banget sama yang satu, mungkin karena banyak perbedaan aktivitas, sehari-harinya berbeda. Tapi untuk inner circle tentunya kembali lagi ke kita yang milih. Jadi tergantung, jadi berbagai macam variasi sih di pergaulan UPH. Menurut aku sih sama sih, lebih kepada masing-masing sendiri. Pergaulannya itu lebih ke mana. Maksudnya tipe kayak orang yang mau nakal seperti James bilang tadi, ya posisinya tempatnya nakal gitu loh. Kalau orang yang pergaulannya baik pasti tempatnya di baik gitu. Jadi individu masing-masing yang menentukan akan pergaulan mereka sih. Menurut aku ya kayak balik lagi kayak tadi yang aku omongin. Kalau kita ke circle orang-orang hedon ya ada juga, tapi kalau kita ke circle yang kayak perantau-perantau gitu, kebanyakan kalau yang di teman-temanku sendiri ya kayak banyak dari perantau ya nggak hedon, jadi ya kita makan malah cari yang paling murah, kayak ya kalau bisa cari yang 15.000, 10.000 kalau bisa kita juga sikat, tergantung balik ke pertemanannya sih. Ada yang
ada yang hedon, ada yang biasa aja, ada yang mungkin mereka hemat, kan tergantung. Jadi ya pinter-pinteran cari teman sih, ada yang hedon, ada yang enggak. Cuman kalau karena hanya hedon menurutku gara-gara yang akun YouTube yang misalnya tanya outfit lo berapa, ya itu kan mereka kebanyakan cari orang-orang yang emang bajunya itu udah kelihatan bagus gitu loh. Nah mereka bajunya kelihatan bagus, ya ditanya outfitnya berapa, dia udah tahu tuh itu bajunya mahal banget. Nah sedangkan kalau misalnya kita nih anggapannya kita pakai kaos polos deh, H&M, mana mungkin kita tanyain. Jadi ya karena mungkin media-media nyorotnya yang orang-orang kaya, makanya UPH terkenal kayak ya hedon gitu sih, menurut aku kayak gitu. Kalau misalnya itu orang bilang uang papa habis, itu sebenarnya kurang setuju sih. Maksudnya dari diri kita sendiri, maksudnya bagaimana kita mengelola finansial keuangan kita yang diberikan orang tua. Misalnya kita punya teman kaya gitu, makannya di tempat yang mewah, ya udah kita mengikuti, bisa aja kita nggak perlu makan di sana, mungkin waktu selesai acara kita baru makan lagi. Jadi berteman boleh, tapi pinter-pinter kita mengatur keuangannya lagi sih, itu sih. Benar. Secara general benar banget, kayak media itu sangat berpengaruh kan ya. Jadi apa yang disorot sama media itu emang bakal jadi stereotipnya orang-orang di luar sana gitu. Dan sekarang pas kita dengar kayak UPH uang papa habis, itu kan sesuatu yang sebenarnya tertanam dari satu orang ke orang lain tanpa benar-benar udah merasakan di dalam UPH-nya sendiri kan. Nah kalau bagi aku sendiri sih dalam UPH ya dari segala range-nya tuh nggak semuanya gaya hidupnya seperti hedon, dan memang itu juga kalau aku bilang majority nggak juga gitu. Jadi itu sebuah stereotip yang bikin kita malah langsung otomatis semuanya ini ya, bener banget sih itu kayak media dan omongan. Ya sama kayak yang teman-teman udah bilang tadi, sebenarnya itu tuh cuma stereotip aja, tapi begitu aku udah masuk, udah ngerasain pergaulannya itu sebenarnya tergantung kita bawa diri sih. Kalau memang kita ikut teman-teman yang hedon dan maksain diri, ya bakal jadi hedon. Tapi kalau kita cari teman yang cocok, yang sesuai sama apa yang kita bisa, ya gak jadi hedon. Dan gak semua orang-orang di UPH hedon juga sih. Kayak banyak banget yang biasa-biasa aja. Cuman ya balik tadi, media itu kebanyakan nyorotinnya yang hedonnya. Padahal gak semuanya kayak gitu. Malah lebih banyak yang gak hedon sih kayaknya. Lebih banyak yang biasa aja. Iya, kalau aku juga setuju sih, itu stereotype. Terus setelah kita udah jalanin sendiri, waktu masuk UPH tuh emang ada circle-nya masing-masing, ada circle yang hedon, ada yang enggak. Terus juga balik-balik, kalau kadang kita snapgram kan, kadang kita pasang di Instagram kalau lagi pergi makannya kayak lagi makan mahal aja, tapi kita lagi makan warteg kita nggak pasang, jadi orang pikirnya anak UPH tuh cuman ngabisin duit doang, tapi kan lagi makan biasa kita nggak pasang kadang di media, gitu sih menurut aku. Oke, kalau aku pribadi, kalau soal homesick itu bukan masalah personal aku sih, tapi untuk kasih tips mungkin bisa juga kayak kalau dilihat tuh rata-rata orang yang homesick itu lebih ke kenanya di pergaulan mungkin ya. Satu faktor yang gede juga dalam artian itu ketika belum menemukan pergaulan yang nyaman atau masih kurang bisa beradaptasi, itu bakal cenderung lebih merasa homesick. Dan seperti yang quotes-quotes yang kita sering dengar, memang time, waktu itu healer banget. Tapi nggak cuma waktu, kita nggak cukup dengan menunggu aja. Kita juga harus sebenarnya coba untuk keluar dari zona nyaman sih. Karena ketika udah homesick, mungkin kita malah menjadi takut untuk mencoba hal baru. Dan di universitas itu banyak kegiatan baru dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan positif. Dan ketika kita udah coba memulai, bahkan lebih menemukan orang-orang yang mungkin bisa membuat kita lebih semakin nyaman dan bertumbuh, dan akhirnya homesick itu perlahan memudar gitu. Itu sih tips yang bisa aku kasih. Kalau aku sih karena aku SMA udah ngerantau ya di Surabaya, jadi aku nggak seberapa masalah dengan homesick sih. Paling awal-awalnya itu paling tentang mungkin makanan. Kalau di rumah kan kayak disediain makanan apa segala. Nah kan kita kalau misalnya ngekos harus cari makan sendiri, harus usaha sendiri. Cuman paling yang ada harus di mindset kita itu pikirin kalau misalnya ntar ke masa depan kita kan ntar kita bakal kayak hidup sendiri-sendiri, mungkin kita kerja nggak sama orang tua lagi, ya gimana kita buat mandiri. Jadi tanamin mindset pas kita udah datang di
kita udah ngerantau jauh-jauh, mindsetnya kita kayak oh iya aku harus hidup mandiri, meskipun kayak duit kan masih dikasih orang tua. Nah ya jadi menurut aku sih harus dari mindsetnya dulu pertama, kayak kita harus mindset oh iya aku kesini supaya aku bisa mandiri, kayak gitu sih menurutku. Kalau aku sih jujur pertama kali kuliah tuh sempat homesick parah sampai demam, sampai sakit gitu gara-gara nangis terus kan. Tapi seiring berjalannya waktu ketemu temen yang asik juga, yang baik-baik, terus makin nyaman juga. Terus ya mikirnya harus mandiri, mau nggak mau tuh memang harus ngejalanin fase ini di hidup, semua orang tuh memang harus jalanin. Jadi makin lama lebih mandiri aja. Terus juga kan sekarang teknologi udah canggih, kita udah bisa video call, udah bisa telepon. Jadi minimal sehari tuh ya telepon aja sama orang tua biar ngurangin rasa kangennya. Gitu sih. Kalau kan aku nggak homesick ya, soalnya tinggalin juga. Paling yang bedanya itu kalau transisi dari SMA ke kuliah itu kayak kalau SMA kan kayak apa-apa masih diarahin gitu kan. Guru sama orang tua juga mungkin dulu lebih gimana gitu pas kita SMA. Tapi pas udah kuliah tuh kayak harus bisa mandiri. Maksudnya punya inisiatif sendiri gitu loh, baik di kelas, sama dosen, sama teman-teman. Karena kan kalau misalkan SMA juga ya, kita kan ketemu teman tiap hari di dalam kelas dan paling ya mainnya itu doang gitu. Tapi kalau di kuliah tuh misalkan abis selesai kelas tuh belum tentu bakal bareng-bareng lagi gitu. Jadi misalkan abis kelas misah. Jadi gimana kita inisiatif dalam bersosialisasi juga menurut aku penting sih. Dulu awalnya aku tuh kayak takut gitu loh, takut nggak ketemu circle yang pas, takut nggak biasa gitu sama temen-temennya. Awal-awal juga kayak masih pilih-pilih, tapi seiring berjalannya waktu juga ketemu gitu circle yang enak, yang nyaman buat bareng-bareng terus gitu. Itu sih kalau menurut aku dari inisiatif sendirinya. Kalau SMA mungkin lebih banyak kita disuruh, tapi kalau pas kuliah lebih banyak kita harus mikir harus ngapain gitu. Kalau dari aku sih mungkin karena cowok ya, jadi nggak terlalu homesick sih. Soalnya kan dari SMA juga udah merantau ke Palembang gitu-gitu kan. Nah jadi kalau misalnya aku jadi maba sih, perempuan misalnya gitu ya, pasti ada sih rasa homesicknya itu. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, kita harus mikir kayak tujuan kita kuliah tuh apa. Pasti tentunya untuk ngebahagiain orang tua waktu kita sukses. Jadi mau nggak mau rasa homesick tuh tetap ada, tapi ada motivasi untuk kita tuh lebih cepat selesaiin kuliah, jadi bisa ketemu dengan orang tua begitu sih. Kayak lebih ada rasa pengen ketemu. Cuman kan sekarang berkembangnya teknologi, jadi bisa video call yang kata Erika tadi udah bener sih. Itu sih. Gimana ya, dulu sih pas awal tuh kayak kenalan-kenalan aja gitu sama yang di kelas. Kayak kenalan. Tapi kayak seiring berjalannya waktu tuh kayak dapat aja gitu yang deket, kayak secara alami yang kalau yang nggak cocok tuh menjauh sendiri gitu. Terus ya gitu sih kayaknya natural aja. Kayak pertama mungkin kan kalau masih awal-awal mah kita akan ajakin kenalan semuanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pasti deh ketemu yang mana yang emang sama-sama nyaman, sama-sama enak buat diajak temenan, dan mana yang emang nggak cocok gitu. Dan kalaupun nggak cocok menurut aku kita nggak perlu maksain gitu. Ujungnya kalau kita maksain kan nggak nyaman gitu. Ya kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau untuk memulai interaksi itu menurut aku natural ya. Kalau yang namanya tahun-tahun pertama gitu kita pasti begitu masuk banyak yang kenalan dan segala macam, itu natural. Tapi kalau menurut aku untuk memilih pergaulannya sendiri, memilih teman-temannya sendiri, itu yang kita juga harus punya prinsip. Istilahnya jangan sampai menjadi orang lain, dan jangan sampai prinsip hidup kita itu mudar atau malah berubah atau nge-shift gitu kan. Dan juga kalau dibilang cari, enggak juga sih, bukan lebih ke cari, tapi lebih ke jangan terlalu memaksakan sampai mungkin ada orang yang fear of missing out gitu ya, kayak teman-teman yang baru aku kenal ini pergi ke sini ke situ dan segala macam. Sepertinya nggak usah terlalu ditakutin, karena seiring berjalannya waktu kita pasti juga akan ketemu teman-teman yang emang kita pas dan tetap menjadi diri kita sendiri. Dan aku pribadi sendiri selama kuliah itu 2 bulan pertama dalam dalam melihat pertemanan gitu,
akhirnya aku menemukan pertemanan aku tuh lebih ke komunitas rohani bukan dalam hal kayak ke gereja dan segala macamnya aja ya, tapi memang sehari-hari sticking sama mereka, dan di situ aku bisa menjadi diri aku sendiri, bisa benar-benar hidup dengan prinsip yang baik dan bertumbuhnya itu juga dalam pertumbuhan yang baik gitu. Jadi ya lebih ke hati-hati dan lebih bijak dalam melihat pertemanan gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya masih awal ya paling cari teman yang benar-benar mungkin satu kota atau keluarga, lebih ke itu. Cuman aku punya pengalaman lucu waktu pertama kali nih ke UPH gitu kan, waktu kelas pertama kali. Jadi aku punya teman, anggaplah si X gitu ya. Lalu aku ngobrol-ngobrol udah merasa deket tuh. Akhirnya hari pertama kampus, aku ngampus bareng dia. Kebetulan itu tuh pelajaran FLA, kalau UPH ada pelajaran FLA. Kan di gedungnya di gedung B tuh kebetulan. Jadi kalau nggak salah itu aku tuh kira dia tuh sama jurusan loh sama aku nggak pernah nanya dia di jurusan apa. Akhirnya kami masuk ke kelas FLA, kalau nggak salah tuh pelajaran Pancasila pokoknya. Terus masuk, aku bingung, kok aku nggak punya teman di kelas ini, memang baru, jadi aku so asik aja sama teman-teman. Akhirnya aku nanya ke dia, ini jurusan apa sih? Dia bilang, ini jurusan biotek. Seketika itu aku blank loh, kayak, kok aku bisa salah jurusan? Aku bilang, aku akuntansi, aku bilang. Akhirnya aku cek lagi, oh rupanya, apa tuh namanya itu, ruang kelasnya itu di sebelahnya gitu loh. Itu kayak pengalaman lucu yang ada di PH selama hidup aku tuh, aku malu banget sih waktu itu. Cuman tips untuk teman-teman mungkin yang maba mungkin ya, mungkin lebih teliti dalam masuk ke kampus, karena kan di gedung B itu kan ruangannya tuh bener-bener kayak labirin, yang bener-bener labirin kayak gitu sih gitu. Apa ya, aku lebih yang kalau pas aku masuk aku kayak temenan aja, kenalan aja sama siapapun dia mau kenalan, kita buka diri juga. Terus jangan takut kalau misalnya ntar aku masuk nggak ada teman sama sekali. Yang kayak Leo bilang teh benar, kita cari teman yang dari daerah asal kita. Itu salah satu kuncinya sih, kayak cari teman itu dari teman satu daerah dulu. Habis itu nanti dari satu daerah itu mungkin dari teman kita daerah kita itu bisa ngenalin ke teman-temannya yang lain. Terus yang kedua kan pas masuk ke PA Fest itu kita juga ada kelompok, itu pun dari satu jurusan. Jadi dari kelompok itu mungkin ada beberapa yang mungkin sekelas sama kita. Nah itu juga bisa jadi teman-teman awal kita pas masuk kelas. Habis itu yang ketiga, pas di kelas nanti kita juga kayak ada dibentuk kelompok-kelompok gitu sama dosennya. Ini dari pengalamanku ya. Jadi dari kelompok-kelompok itu jadinya ya aku punya teman baru lagi gitu loh. Jadi kalau dari aku jangan takut untuk berteman dengan siapapun. Kayak tadi Jenny bilang, ya asalkan kita udah ada prinsip hidup, ya sesuaiin aja teman-teman kita sama prinsip hidup kita. Jangan sampai kita keikut arus. Soalnya kalau prinsip kita goyah ya kita jadi rusak, jadi nakal juga ya. Tergantung dari kita mau ke UPH itu ngapain, mau jadi rusak atau mau jadi bener atau mau kayak gimana, itu tergantung dari kita sendiri. Tapi ya kalau dari aku temenan aja sama siapapun, ntar ya kayak tadi kalau bilang ntar alami kok yang nggak cocok sama kita itu ntar menjauh sendiri. Bukannya kita menjauhkan diri, tapi mereka emang ujung-ujungnya ntar jauh aja ya, cuman kayak teman tapi nggak dekat gitu sih menurut aku. Aku setuju banget sih sama James. Pokoknya awalnya harus berani kenalan aja dulu sama siapapun. Terus dari awal mungkin kita bisa cari teman yang satu daerah, biar ntar bisa dikenalin sama teman yang lain. Terus juga kebantu sama teman-teman UPH Fest yang satu mentor. Terus bisa juga dari yang teman-teman kelompok di kelas. Itu sih aku ngaruh banget. Jadi di kelas itu buat kelompok, lama-lama kalau cocok jadi temenan terus deh. Kayak gitu sih. Sering ya Leo ya? Kalau dunia malam ya sebenarnya kadang tuh secara nggak langsung tuh karena mungkin teman jadi kita ikut. Cuman ya kita bawa diri kita, maksudnya kayak walaupun gimana pun tetap jaga diri kita di sana. Pergaulan kita memang kadang tuh agak melenceng ke sebelah, cuman kan kalau dari sisinya kita harus ambil positifnya gitu loh, kayak kita tuh have fun aja di sana, jangan ambil negatifnya, cuma ambil positifnya aja sih. Kalau aku kan karena teman-temanku juga ada circle yang rusak-rusak juga, yang sering ke dunia malam sih. Jadi kalau aku ya tapi ya tergantung kayak tadi pembawaan diri kita. Kalau misalnya
emang kayak dugem ya, kalau ke dugem aku sih nggak, tapi kalau misalnya ke HW ya pernah, tapi ya kayak pas di HW pun ya kayak kita bawa diri kita kayak sesuai sama prinsip hidup kita gitu loh. Kalau misalnya ke sana kita cuma nyanyi-nyanyi ya nggak masalah, tapi kalau tujuan kita ke sana buat mungkin sorry to say kayak cari cewek atau yang lain-lain ya nggak benar kayak gitu loh. Jadi ya kalau aku sih ya apa ya, kalau dijauhin pun pas misalnya nih aku nolak buat ikut kayak James dugem yuk, oh sorry nggak ikut deh, ya mereka juga nggak ngejauhin aku gitu loh. Jadi mereka tetap kayak nerima aku, prinsip-prinsip aku ya apa ya, mereka juga nggak ada kayak penolakan jauhin gitu, nggak ada sih sama sekali. Ya tergantung lagi balik ke pertemanan yang kayak kamu jalanin gitu loh. Ya kalau misalnya emang dia jauhin kamu ya berarti ya kamu harus cari circle yang lebih cocok daripada kamu, yang bisa nerima kamu apa adanya gitu loh. Tapi kalau misalnya yang baru masuk ke UPH dan diajakin kayak gitu, ya kalau kalian mau coba ya silakan, tapi sesuai sama prinsip-prinsip kalian lagi sih. Kalau misalnya kalian mau ya kesana cuman kayak tadi Leo bilang have fun dan nggak merugikan orang lain, ya it's okay sih menurut aku. Aku sih nggak ada ya. Aku nggak ada pengalaman di dunia malam. Dan walaupun temen aku ada yang emang nakal kayak gitu, tapi dia tuh juga menghargai temen yang lain yang misalnya nggak mau diajak nakal. Jadi dia juga bilang kalau emang kalian mau kayak pergi misalnya ke HW, ya kalian mau ngajak aku ya udah. Tapi temen aku sendiri tuh nggak mau ngajak temennya yang emang nggak mau. Jadi dia juga menghargai temennya yang emang nggak mau menghargai satu sama lain sih, karena itu balik-balik kan ke prinsip hidup orang masing-masing. Aku juga sama sih, nggak ada pengalaman di dunia malam. Circle aku juga bukan anak-anak dunia malam, meskipun aku kenal gitu beberapa orang yang emang ke dunia malam gitu. Tapi aku juga emang nggak ada minat, jadi ya mereka juga nggak pernah ngajak-ngajakin, jadi ya nggak pernah ada pengalaman sih. Dalam hal dunia malam itu memang udah tadi disebut juga, sebenarnya lebih ke prinsip kita lagi gitu, itu yang paling menentukan. Dan dalam pertemanan kita nggak bisa pungkirin pasti ada perbedaan ya dalam hal gaya hidup, dalam hal tempat untuk jalan-jalan, tempat untuk hangout, itu pasti beda preference-nya. Tapi bukan berarti itu adalah alasan untuk kita kayak aku nggak mau temenan sama dia, aku nggak mau temenan sama ini, atau dia nggak mau temenan sama aku, enggak. Karena di tengah-tengah kita semua itu sebenarnya adanya social respect-nya itu loh. Kalau misalnya kamu gaya hidupnya bukan seperti itu, dan kamu diajak, ya jangan gitu. Maksudnya bukan dalam hal kayak kamu ngejauhin orang itu, tapi dengan kamu hidup berdasarkan prinsip kamu, orang-orang juga bakal respect gitu, dan mereka nggak akan paksa atau nggak akan ngejauhin, bahkan ngejulitin juga ya enggak gitu. Kalau sampai mereka ada mungkin gak enak atau gimana dan gak sesuai sama kita, ya itu natural dan bukan kalau justru mereka malah ngejauhin atau gimana banget, ya kita responnya jangan malah berarti aku harus ikut ya gitu. Jangan kayak gitu kan. Kadang soalnya kalau kita melihat di dunia malam itu bukan berarti semua orang yang ikut ke sana itu nakal, karena kalau kita lihat ada juga orang-orang yang sebenarnya cuma fear missing out misalnya, atau orang-orang yang cuma ikut-ikut temennya karena nggak ada teman lain atau gimana, itu banyak alasan ya di baliknya. Jadi tips yang bisa aku kasih mungkin tetap aja hidup sebagai diri kamu dan menggunakan prinsip kamu sendiri, karena in the end juga yang namanya dunia malam bisa kita ubah jadi dunia malam lembur petugas. Mungkin tempat nongkrongnya juga bisa tempat lain gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita nggak usah terseret lah gitu, maksudnya terseret tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, dan tetap respect satu sama lain, jangan terjadi selek atau gimana pun gitu. Memang kuliah online itu lebih banyak gangguan sih, bener. Kadang internetnya lah, lagi serius-seriusnya, lagi penting-pentingnya mendadak putus-putus. Terus apalagi kalau manajemen kan ada beberapa pelajaran yang hitungan, itu memang jauh lebih susah kalau online karena kita jadi bingung gitu kan. Tapi balik-balik sih kita harus ada inisiatif. Habis kelas itu kita belajar ulang, kita harus review ulang. Mau ujian tuh juga kita review semuanya sih. Jadi tetap masih bisa lah.